Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menghadiri seminar proposal pada hari ini. Kedua kalinya, salawat berserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya langsung saja untuk mempresentasikan seminar proposal saya pada hari ini. Judul proposal penelitian saya ialah pemanfaatan bonggol pisang atau Musa paradisiaca dengan dedak padi sebagai bahan pakan alternatif ternak sapi. Bab 1 atau pendahuluan kami isi dengan latar belakang, yaitu pisang atau Musa paradisiaca merupakan salah satu tanaman tropis yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Produk pisang pun bertambah banyak mengikuti permintaan pasar yang semakin meningkat. Oleh karena itu, pisang menjadi salah satu pemasok limbah yang ada di pasar. Menurut Direktorat Pengembangan Potensi Daerah atau DPPD 2012, data produksi pisang di Provinsi Riau tahun 2011 adalah 26.497 ton per tahun. Maka diasumsikan jumlah limbah batang dan bonggol pisang mencapai 2.649,700 ton per tahun menurut Sutomo DKK 2016. Adapun nutrisi yang terkandung pada bonggol pisang tidak bisa kita pandang rendah, karena bonggol pisang memiliki nutrisi yang cukup tinggi bagi ternak. Kandungan gizi bonggol pisang seperti bahan kering memiliki nutrisi 17,6%, abu 16,00%, protein kasar 0,96%, lemak kasar 0,75%, dan BETN 67,79% menurut Stomo DKK 2016. Adapun tujuan penelitian kami pada kali ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk menentukan persentase pertumbuhan bobot badan ternak dengan menggunakan pakan alternatif limbah pisang, menentukan kesukaan ternak terhadap bentuk pemberian pakan, dan untuk mengurangi limbah yang ada dihasilkan oleh pisang. Kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu hasil dari penelitian ini akan kami jadikan informasi bagi peternak untuk menggunakan limbah pisang sebagai pakan alternatif untuk ternak, dan dapat dijadikan sumber rujukan bagi penelitian yang akan datang. Bab 2, tinjauan pustaka. Menurut Munajjim 1983 menyatakan bahwa total produksi tanaman pisang 30% produksi buah pisang, 60% produksi batang pisang, dan 10% produksi daun pisang. Bagian-bagian pisang memiliki kadar air yang sangat tinggi, terutama batang pisang, sehingga kadar bahan kering sangatlah rendah. Hal ini berarti memberi batang pisang dalam bentuk segar secara tidak langsung memberikan air minum kepada ternak, menurut Wina 2001. Tingginya kandungan lignin pada batang pisang berpengaruh terhadap kerja enzim mikroba dalam mencerna selulosa dan hemiselulosa dalam rumen, menurut Sutardi 1980. Selulosa dan hemiselulosa adalah komponen utama penyusun dinding sel dan berkaitan dengan zat kompleks yang sulit dicerna, yaitu lignin yang membentuk lignoselulosa dan lignohemiselulosa. Kandungan dan nutrisi pohon pisang dapat dilihat pada tabel. Bab 3, materi dan metode. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan kami laksanakan di Laboratorium Fakultas Pertanian dan Peternakan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada bulan September 2020. Kemudian bahan penelitian. Yang pertama limbah pisang, kemudian dedak padi, molases, pisau, tempat penyimpanan, kandang individu, tempat pakan, tempat minum, timbangan untuk menimbang pakan, ternak, alat tulis, kalkulator, dan plastik besar untuk tempat fermentasi. Metode penelitian. Yang pertama, pembuatan fermentasi limbah pisang. Tahap pertama, limbah pisang dicacah kasar dan halus. Tahap kedua, dedak padi dan molases dicampurkan. Tahap ketiga, pakan fermentasi dimasukkan ke dalam plastik dan ditutup rapat. Tahap keempat, pakan fermentasi siap diberikan pada ternak. Prosedur penelitian, kami lakukan 2 perlakuan. Yang pertama, fermentasi limbah pisang yang dicacah kasar dengan 4 taraf pemberian, yaitu 0%, 10%, 20%, dan 30%. Kemudian perlakuan kedua, fermentasi limbah pisang yang cacah halus dengan 4 taraf pemberian, yaitu 0%, 10%, 20%, dan 30%. Kemudian perubahan yang akan kami amati, yang pertama yaitu kesukaan ternak terhadap pakan fermentasi limbah pisang yang dibuat. Kemudian yang kedua, menentukan pertumbuhan bobot badan ternak sesuai presentasi pemberian. Yang ketiga, untuk menentukan presentasi pemberian yang tepat untuk mendorong pertumbuhan bobot badan yang cepat. Dan yang keempat, untuk menentukan kecernaan ternak terhadap pakan fermentasi yang diberikan. Baik, sekian presentasi proposal penelitian saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.